Benar, jadi si ibu ini bilang, ini logatnya Makassar ya, Cak, daftar kok direktorat gitu katanya. Karena kau ini kan cerewet gitu, katanya gitu. Kau ini cerewet, pasti kok bisa masuk gitu. Pinter, maksudnya pinter ngomong gitu mungkin ya gitu. Iya. Jadi Karena bagi semua orang waktu itu lu kalau jago debat, Betul. jago argue dan bisa mengconvincing orang, Bener. lu punya ciri-ciri diplomat nih. bener. Jangan dipikirkan bahwa itu sekedar mereka bertanya restoran halal ada di sini atau tidak. Tapi pemikirannya adalah, kalau dari sisi mereka nih adalah, oh anak ini gaul nih. Anak ini jago nih, dia tahu tempat-tempat yang orang-orang gak tahu. Iya. Artinya apa? Anak ini punya curiosity mungkin yang lebih tinggi dibandingkan saya selalu berpikir bahwa karir saya itu bisa secondary. Tapi milestone anak saya itu yang primer. Itu gak akan berhenti. Tapi karir saya itu bisa pause. Toh akhirnya. Dan nggak bisa ngulang ya momen itu. Betul. Ya. Tapi kekayaan lu adalah katalog di nomor handphone. Iya kan, wajah lu yang dikenal sama mereka. How to make relasi sama mereka. Itu adalah kekayaan utamanya. Pengetahuan bahwa mereka tahu, gue tahu kopi yang paling enak di mana. Iya kan? Itu kan kekayaan tuh. Mungkin gak lapor LHKPN atau nggak lu laporin ke SPT. Oke, jumpa lagi di Retorika. Udah lama nggak di sini. Terima kasih. Saya sudah punya tamu, teman lama saya, kakak saya. Banyak kita kalau ketemu biasanya ketawa-ketawa, gosip sana sini. Betul. Kali ini saya lihat wajahnya lebih tegang dibanding ketika dia harus menerjemahkan kepala negara dengan ibu negara kita atau presiden kita gitu ya. Halo Mbak Ica, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Thank you sudah diundang loh. Iya. Terus terang deg-degan karena udah lama banget juga nggak. Iya. Tidak tampil di depan umum. Bener. Biasanya kami kan di background aja ya. Benar. Bukan tampil di depan umum. Anda selalu tampil di depan umum, tapi harus ada satu langkah di belakang. Betul. Ya. Betul. Buat Anda semua, siapa Ica Supeno atau Marlisa Wahyuningsi Supeno? Yes. Supeno apa Supeno? Supeno harusnya. Supeno. Yes. Iya. Kalau kata orang Batak Supeno. Supeno boleh. Orang Makassar pun juga. Makassar Supeno itu dia, juga Supeno kan? juga. Marlisa Wahyuningsi Supeno. Saya manggilnya Mbak Ica. Ya. Beliau ini berapa tahun Mbak jadi penerjemah presiden 7 dan tahun. ibu negara? 7 tahun. 7 tahun. 2014 sampai 2021. Di Kementerian Luar Negeri ya. Iya. Tapi Anda itu sebenarnya namanya Jawa banget. Betul. Tapi sebenarnya software Anda katanya orang Makassar. Gimana ceritanya coba? Jadi thank you ya Mas Dit. Anyway, saya itu bapak saya Jawa. Ibu saya Poso, Sulawesi Tengah. Oh gitu. Tapi di umur 6 tahun saya pindah ke Makassar karena bapak ibu saya bertugas di Makassar. Jadi dari 6 tahun tuh golden age ya. Betul. Yang membentuk kepribadian banget ya. Betul, membentuk karena pergaulan dengan tetangga, dengan teman-teman, semuanya lah. Jadi dari kelas 1 SD sampai selesai kuliah, saya di Makassar. Saya alumni Universitas Hasanuddin. Oke. Ayam jantan dari timur. Ayam betina kali ya. Ayam betina. Ayam betina dari timur. Iya. Nah, terus karir pertama sebenarnya di dunia development. Jadi saya dulu pernah bekerja untuk JICA, Japan International Cooperation Agency, pernah bekerja untuk UN, FAO, tapi untuk proyek di Makassar. Setelah itu bukan iseng ya, sebenarnya direkomendasikan waktu itu oleh salah satu dosen Unhas untuk daftar Kemlu lah. Kementerian Luar Negeri. Betul, ya. Gimana ceritanya itu? Jadi ceritanya itu ada salah satu dosen yang kebetulan konsultan di proyek FAO di Makassar. Nah, terus dosen Unhas ya. Betul. Dosen ini kebetulan sudah meninggal tapi saya berutang banyak gitu ya, karena bukan karena beliau saya tidak tahu ternyata ada perekrutan yang sistemnya datang ke kampus-kampus. Kayak kalau di sekolah itu mau masuk perguruan tinggi negeri itu PMDK-nya lah. Betul. Jadi kayak talent scout lah. Iya. Memang targeted ya. Benar. The bright and the brightest ini ya. Betul. Jadi ternyata ada jalur afirmatif lah, afirmasi lewat situ. Jalur scouting lah. Benar. Jadi si ibu ini bilang, ini logatnya Makassar ya, Cak,
daftar kok direktorat gitu katanya. Karena kau ini kan cerewet gitu katanya gitu. Kau ini cerewet pasti kok bisa masuk gitu. Pinter, maksudnya pinter ngomong gitu mungkin ya gitu. Iya. Jadi karena bagi semua orang waktu itu lu kalau jago debat, jago argue dan bisa mengconvincing orang, lu punya ciri-ciri diplomat nih. Bener, plus bisa bahasa Inggris. Ya kan? Karena kan saya sebenarnya dari dulu Mas Dit, dari kuliah saya udah ngajar bahasa Inggris. Dari SMA bahkan. Dari SMA saya ngajar, terus saya juga freelance interpreter. Jadi itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Ini sorry ya lompat-lompat ya, tapi cerita ini. Jadi waktu di project itu saya waktu itu project manager tapi merangkap sebagai interpreter. Nah jadi dia bilang kok cerewet, pintar kok bergaul gitu katanya. Pintar bahasa Inggris, bisa kok pasti. Interpreternya sebagai interpreter bahasa Inggris ya? Iya, Inggris Indonesia waktu itu. Udah akhirnya datanglah ke rektorat, ternyata beliau sudah naruh nama saya. Jadi tanpa saya mengatakan iya, udah taruh. Jadi pas saya datang ke rektorat mau mendaftar proses seleksi itu, orang rektorat bilang nama tak sudah ada gitu. Jadi FYI aja di sebenarnya bukan minta izin lu juga. FYI aja. Long story short, meskipun kampus punya dengan mencalonkan Mbak Ica untuk jadi diplomat di Kemlu, kampus punya potensi kehilangan resource yang penting dia untuk bisa menjadi jembatan dan interpreter untuk banyak proyek internasional. Betul. Makanya kemudian saya bilang saya banyak utang sama almarhum ini gitu kan karena beliau yang membuka jalan sebenarnya awalnya. Anyway, udah masuk, ada banyak sih kandidat waktu itu. Terus ya tes lah seperti biasa, ada wawancara, kemudian ada tes tertulis gitu. Akhirnya saya ke Jakarta itu tinggal 2 orang untuk tes terakhir. Psikologi sama tes IQ lah kayak gitu-gitu sama wawancara. Pada saat itu saya kerjaannya udah bagus. Gajinya juga sudah lumayan. Untuk ukuran orang Makassar orang Makassar gitu. Umur berapa waktu itu Mbak Ica? 24, 25. Bahkan untuk ukuran Jakarta deh, karena kan kerja di lembaga internasional kan beda payroll gitu istilahnya. Nah, bukan UMP Makassar. bukan. Nah, terus. Sampai saya ingat banget salah satu pewawancara psikolog itu bilang, kamu itu kerjanya udah bagus, kok mendaftar PNS gitu. Saya bilang karena memang saya cita-cita kecil diplomat dari SD. Karena saya pernah punya teman bapaknya itu kerja di UNICEF. Terus saya tanya Om gimana caranya bisa kayak Om. Terus dia bilang kamu jadi diplomat aja jadi biar bisa kemana-mana. Dan dari situ terpatri lah. Anyway jadi saya cerita saya cita-cita kecil diplomat. Tapi ditanya sampai 3 kali. Kok mau gitu. Karena kamu udah enak, udah nyaman. Betul istilahnya begitu. Apa yang Mbak Ica bayangkan sehingga pengen jadi diplomat? Bayangan Mbak Ica tuh apa gitu? Buat seorang anak daerah Mas Dit. Yang jauh dari peradaban lah ya istilahnya Jakarta itu waktu dulu ya tidak dekat gitu walaupun juga sering karena ikut kompetisi kan. Dan Makassar bukan kota kecil. Betul juga. Dan Makassar bukan kota kecil tapi tinggal di luar negeri, bepergian di luar negeri untuk tugas itu kan sesuatu privilege ya. Sekali lagi saya anak daerah tidak punya privilege apa-apa gitu. Jadi itu adalah sebuah pride mungkin ya kalau bisa gitu ke sana. Jadi mungkin lebih ke situ sih. Awalnya tanpa tahu sebenarnya ini mau ngapain sih setelah itu jadi diplomat itu sebenarnya apa? Belum riset tuh. Belum riset apa gitu. Keinginannya adalah ya itu. Yang pasti aku akan lebih banyak bicara dengan orang, meyakinkan orang, berdiplomasi dan aku akan keliling dunia. Betul. Itu bayangan paling simpel. Benar. Dan mungkin mimpi kecil yang sampai sekarang saya terus terang belum sampai ke sana adalah saya pengen ke UN. Ke New York, ke kantor PBB. Ya, walaupun saya udah diplomat dan menjadi penerjemah waktu zaman Pak Jokowi kan nggak pernah ke sidang PBB. Sidang umum PBB. Jadi saya belum pernah nih satu kota di Amerika yang saya pengen banget pergi adalah New York dan saya pengen datang ke sana. Jadi mungkin kalau Mbak Ica jadi interpreternya Presiden Prabowo akan setiap tahun ke sidang umum. Tapi nggak perlu gitu. Iya, tapi masalahnya Pak Prabowo kagak perlu interpreter. Gitu. Jadi itulah. Jadi itu tapi akhirnya saya bilang sama si psikolog itu, Bu, kalau saya tidak pengen jadi diplomat nggak mungkin saya ada di sini. Jadi saya sudah tahu konsekuensinya, saya sudah tahu saya akan meninggalkan apa yang istilahnya yang saya punya di sana karena mungkin saya punya mimpi yang lebih besar ya gitu. Walaupun pada saat itu saya belum tahu juga nih ini saya mau akan seperti apa gitu. At least masuk dulu di Kementerian Luar Negeri. Setelah direkomendasikan dan kemudian melalui proses di Kemlu, apa yang terjadi? Ya diterima lah. Jadi akhirnya dari 2 orang dari Unhas itu akhirnya saya yang
diterima menjadi CPNS, calon pegawai negeri sipil. Kemudian saya mengikuti semua prosedur ya, di Kemlu itu kan ada sekolah dinas luar negeri, 8 bulan kita training. Terus setelah 8 bulan kita dimagangkan di luar negeri untuk melihat bagaimana sih sebenarnya pekerjaan diplomat itu di luar negeri gitu. Kebetulan saya ditempatkan dimagangkan di Paris. Gitu. Waktu itu dubesnya siapa, Mbak? Waktu itu belum ada dubes, kemudian ada Pak Dubes Reslanjeni. Jadi ada periode di mana belum ada dubesnya, terus kemudian ada Pak Dubes Reslanjeni tahun 2010 ke 2011. Nah, disitulah saya 3 bulan di sana magang, sempat ke kantor OECD. Membantu menerjemahkan delegasi Indonesia, karena kan banyak juga yang datang tapi kemampuan bahasa Inggrisnya juga tidak sempurna lah ya. Jadi saya membantu untuk memfasilitasi. Atau bukan berbahasa Inggris diplomasi lah, gitu ya. Iya, jadi ya maksudnya kami sebagai anak magang ya istilahnya disuruh apapun ya kita kerjakan. Tahun berapa tuh Mbak Ica? 2010-2011. Itu winter, jadi dari bulan November sampai bulan Januari 2010-2011. Bener gak sih Mbak sebagai diplomat itu, ini gosip di luar ya. Kadang-kadang terutama di yang orang-orang yang posting di negara-negara yang apa sih istilahnya menjadi negara-negara tempat tujuan orang Indonesia ke sana lah, baik pekerjaan ataupun tourism gitu ya. Inggris, Prancis, Belanda, whatever, Amerika. Kerjaan para diplomat itu lebih banyak melayani quote unquote dan menemani delegasi orang-orang Indonesia yang ada di sana. Pejabat, anggota DPR. Benar dan tidak benar. Benar karena memang banyak delegasi yang datang karena banyak agenda. Jadi kalau kayak Paris itu kan dia pos bilateral, jadi ada ya hubungan dengan negaranya, tapi juga ada pos multilateralnya kan. Ada OECD-nya, ada UNESCO-nya. Jadi banyak delegasi yang datang dari pusat itu memang untuk sidang-sidang lah istilahnya. Ya dan Anda sebagai tuan rumah waktu itu Betul. Dan kan biasanya kita memang selalu dilibatkan gitu. Either untuk mendampingi atau misalnya memastikan semua proses dan meetingnya itu berjalan sesuai dengan agenda yang sudah dijadwalkan gitu. Jadi betul kita mendampingi, tapi itu mendampingi dalam rangka tugas, artinya setelah itu kan ada laporan. Dan kalau kita ada di dalam, maksudnya mendampingi itu kan lebih bagus ya. Jadi kita tahu nih percakapannya apa. Dari sisi Kemlu sendiri kita in the loop loh of the conversation gitu ya. Jadi ya betul, emang jadinya sibuknya memang banyak mendampingi delegasi. Tapi percayalah itu bukan untuk jalan-jalan gitu, memang ada agenda yang sudah terjadwal. Dan bukan sekedar LO-ing ya, atau menemani atau ngangkatin tas atau ngangkatin belanjaan, tapi juga terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan dan memfollow up hasil dari conference yang dihadiri oleh para delegasi itu. Betul, bahwa proses mengangkat atau apa itu ada. Bagian dari kemanusiaan ya. Itu pasti ada. Kalau saya bilang nggak ada kan saya bohong gitu. Itu pasti ada. Tapi bahwa kami juga ada, maksudnya sepanjang pengalaman saya walaupun saya cuma anak magang ya, waktu itu kan masih magang nih. Tapi saya berada di ruang meeting itu. Jadi mendengar semua apa yang dikatakan oleh negara-negara lain kan. Waktu itu saya ingat topiknya agriculture. Jadi ya kita tahu lah, oh negara-negara ini prioritasnya lagi ini. Setelah itu kan pulang saya bikin laporan. Laporan yang kemudian saya kasih ke atasan saya, dikoreksi, disampaikan ke pusat. Jadi gitu, jadi ada proses itu gitu. Tapi banyak loh Mbak cerita-cerita. Tadi sebelum kita masuk lu sebagai interpreter atau penerjemahnya presiden dan ibu negara ya. Banyak loh. Diplomat-diplomat atau orang-orang yang bekerja di kedutaan yang kemudian karirnya melenting, punya mobilitas vertikal, opportunity, karena dia melayani delegasi-delegasi utama Indonesia di negara itu dengan cukup baik, well prepared dan punya makna lebih selain menjadi tukang antar atau tukang angkat barang atau tukang reservasi restoran. Menurut tuh bener gak tuh cerita-cerita kayak gitu? Maksudnya ada gak teman-teman yang juga ternyata lanjut ini hubungannya gitu dalam konteks karir? Saya salah satunya. Lu gimana? Maksudnya gini, di Kemlu semua orang pintar Mas Didit. Ini pengalaman saya ya. Tapi kan setiap orang masing-masing kemudian mencari apa added value-nya.
apa competitive advantage-nya dibandingkan yang lain. Ini gitu. pasar bebas kompetisi betul, ya. Sama-sama betul. pegawai kedutaan, Betul. sama-sama diplomat ya lu harus compete ya. Betul. Jadi menjadi pintar saja kalau buat saya itu tidak cukup. Kan ada waktu yang seperti Mas Didit bilang bahwa mungkin ada delegasi yang isinya menteri. Gitu kan. Nah, di situ biasanya kan ada momentum nih yang tercipta dengan interaksi kita, misalnya dengan, kalau saya mungkin ketika saya kebetulan posting di Singapura ya, dengan dirjen atau dengan direktur atau bahkan dengan stafnya, staf dari menteri tersebut gitu. Nah, kadang-kadang hal simple sekedar misalnya nanya nih, Mbak Ica, coffee shop yang deket sini di mana ya? Atau misalnya kayak restoran halal, ini Singapura ya, karena kan Singapura juga banyak restoran yang gak halal gitu. Restoran halal di sini di mana ya? Bapak atau ibu berkenan makan dimsum halal misalnya. Pengetahuan itu juga kita harus punya. Oke. Nah, Jangan penguasaan teritori ini ya. Dan jangan dipikirkan bahwa itu sekedar mereka bertanya restoran halal ada di sini atau tidak. Tapi pemikirannya adalah, kalau dari sisi mereka nih adalah, oh anak ini gaul nih. Anak ini jago nih, dia tahu tempat-tempat yang orang-orang gak tahu. Iya. Artinya apa? Anak ini punya curiosity mungkin yang lebih tinggi dibandingkan teman-temannya yang lain. Dan buat mereka, anak ini bisa solve my problem. Karena gue harus serve my boss kan, orang-orang ini kan. Kita bermain dengan waktu kan ini, Mas Didit. Betul. Kadang-kadang kayak ibunya atau bapaknya lapar, 15 menit lagi mau pergi. Mana nih restoran yang masih buka? Oke. Kalau kita tidak kreatif, kalau kita tidak punya curiosity yang tinggi gitu, kalau kita tidak agile, nggak mungkin kita dapat jawabannya. Caranya gimana lu untuk catch up? Kebetulan gue foodie juga ya, jadi. Iya. Nggak, dan lu bisa baca lah kebutuhannya apa sih? Iya, kebutuhannya pasti makanan, bener. mungkin shopping betul, center. Betul. Iya nggak sih? Iya. Dan itu gimana? kan proses mapping aja gitu loh, mapping. Apa sih yang misalnya delegasi, sama aja lah kita. Kalau kebetulan saya juga hobi traveling kan, jadi ya itu juga banyak membantu gitu. Ketika kita datang ke suatu tempat yang baru, apa sih yang kita cari? Iya kan, of course mereka ada waktu luangnya di mana mungkin mereka akan mau break lah, nggak mungkin juga meeting terus dari pagi sampai malam. Apa sih misalnya kalau bapak atau ibunya suka kopi, ya of course mau cari coffee shop yang the best lah, ya kan? Atau misalnya kalau suka steak, cari steak yang the best steak gitu. Profiling, mapping, itu kan itu bukan sesuatu yang diajar di kelas. Di kelas ya gitu. betul. Dan itu bukan sesuatu yang kita bisa pelajari dari textbook juga. Itu ilmu kehidupan aja ya. Jadi saya selalu tidak pernah saya itu nggak pernah bilang bahwa yang tidak substansi itu tidak penting. Justru itu bisa jadi lebih penting daripada substansi. Dan menambah nilai seseorang ya. Betul. Oke. Karena yang pintar ini udah banyak nih. Ini kita bicara semua orang yang ada saya rasa di semua kementerian udah pintar semua. Exactly. Nah, apa yang bikin kalian bisa berbeda dari yang lain? Kadang-kadang hanya sesimpel lu tahu tempat kopi yang paling enak di negara ini di mana. Dan itu jangan-jangan punya makna bagi orang yang lu bantu atau lu tolong ketika mereka merasa ada di hutan belantara out of the blue. Bener. Atau udah stres gitu ya, meeting seharian butuh kopi nih yang enak gitu. Permintaan paling aneh apa yang pernah lu alami ketika lu jadi diplomat? Kita nggak usah sebut nama. Ada nggak yang paling? Kita nggak mau sebut yang agak saru ya, normal tapi paling aneh gitu. Mungkin bukan aneh, tapi susah. Unik. Susah apa? Jadi waktu di Singapura itu kan COVID. Nah COVID ini kan Singapura ketat banget. Semuanya tutup jam 5 lah, harus pakai masker lah, harus self distancing sampai berapa ini, cari makanan yang 24 jam. Halal. Iya, halal. Ya McD KFC lah. Selain McD dan KFC tentu saja kan. Halal 24 jam buka yang bukan fast food. Di mana? COVID ya. Yes. Dan saya tahu di mana tempatnya. Itulah. Dan sedikit banyaknya mungkin dari pengetahuan saya tentang makanan-makanan di Singapura yang masih buka atau yang agak longgar selama COVID. Itulah yang menyebabkan ya saya mungkin bisa bilang kedekatan lah dengan beberapa orang-orang yang cukup dekat di hati saya juga gitu. Sampai sekarang menjadi mentor saya juga. Ya. Boleh sebut nama gak? Yang paling aman lah.
Beliau dulu dubes di Singapura. Sekarang sudah kembali ke Indonesia. Oh, Ambassador Tommy lah ya. Mas Tommy. Ya, tapi balik lagi ke Tapi tadi. itu juga Bapak sempat bilang. Jadi Bapak tuh pernah ngomong ke ini nih Ica nih. Waktu saya baru awal datang kita suka nyari ini. Ica tuh tahu di mana tempatnya semuanya sih. Jadi harus gaul ya. Iya, dan saya tidak merasa apa kemudian jadi kurang berkualitas karena saya tahu tempat-tempat itu, enggak. Buat saya itu kebanggaan di antara semua orang yang tahu cuman saya. Ini bisa nggak? Maksud gue, ini kan realita ya, realita dalam dunia diplomasi dan pelayanan diplomatik. Iya. Ya, setelah lu melihat perjalanan ini bisa udah masuk jadi playbooknya training di camp lu nggak, menurut lu? Atau ini masih tetap dianggap ekstrakurikuler yang lu akan silakan lu belajari sendiri di luar kelas gitu? Nah, saya rasa mungkin belum sampai ke playbook ya. Ini tuh benar-benar, misalnya gini, ketika saya kemudian. Karena lu kalau jadi intel kan ada playbooknya kayak gini, ngerti gak lu? Maksud gua. Bener. Kan? Bener. Gimana lu jadi tukang sate yang Betul. tanpa terlihat, yang terlihat bener-bener nyamar lu tuh bagus gitu. Iya. Tukang sekoteng yang Iya benar. semirip mungkin dengan tukang sekotengnya apa. Bener. Ini kan ilmu kehidupan yang menurut gua bukan cuma ekstrakurikuler, Iya. ini justru jadi salah satu main course penting gitu dalam kehidupan diplomat. Betul. Menurut lu gimana? Nah, kalau saya sendiri, saya selalu ngomong ini ke teman-teman ya, dan mungkin ke junior-junior gitu, bahwa jadi pinter aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya melihat apakah itu sudah masuk dalam kayak kurikulum lah ya, yang terintegrasi bahwa kita juga harus punya agility. Perlu nggak? Pertanyaan gue, menurut gue perlu nggak? Karena ini menurut gue, ini kunci sukses. Ngerti gak lo? Maksud gue dalam services diplomatik ya. Iya, betul. Buat saya sih to some extent perlu. Perlu sih. Karena tapi ini tiap orang beda ya. Iya. Karena buat saya itu soft skill sangat perlu. Ini soft skill ya. Iya, ini soft skill. Soft skill, kemampuan untuk mencari tahu, dan itu kan terkait dengan hobi. Kebetulan saya hobi makan, saya hobi traveling. Jadi of course saya adalah explorer. Dibandingkan misalnya yang mungkin agak introvert atau apa, dan itu kan terkait dengan karakter juga gitu Mas. Tuhan berkati lu punya keinginan dan appetite untuk itu dan kan. cerewet dan ini suka ngobrol sama orang-orang. Jadi ya tapi itu kemudian jadi sesuatu yang bikin gue jadi bisa stand out. Gitu. Jadi sebenarnya dunia diplomatik diplomatik itu kan gitu kan, sesi negosiasi, bargaining, diskusi. By the way, berarti menurut lu orang Cooper atau introvert tuh rada kurang cocok dong jadi tidak, diplomat? Belum tentu. Apa gunanya kekuperan atau keintrovertan atau you know what I mean, dalam dunia diplomatik kan kalau lu kan udah ketahuan nih stand out ekstroversi lu ini udah sangat berguna. Iya. Ada nggak gunanya untuk jadi? Ada. Karena di kesempatan-kesempatan tertentu kita harus diam dan mengobserv. Dan buat seorang ekstrovert seperti saya, itu adalah another skill yang harus dipelajari. Tahu kapan untuk ngomong, tahu kapan untuk menjadi background, tahu kapan untuk ada di situ sekali-sekali menimpali. Ya kan? Itu kan art. Nah, kadang-kadang kita perlu jadi introvert. Gitu. Yeah. Pinter-pinter menempatkan diri kan. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa diplomat itu semuanya harus ekstrovert. Enggak. Diplomat itu adalah orang yang tahu membedakan kapan dia harus ekstrovert mentok misalnya atau ekstrovert, dan kapan harus diam duduk observe. Menarik ya. Ini dari sisi lu ya. Gue pengen berkaca dari sisi orang yang datang dan menggunakan jasa para diplomat atau pegawai local staff di kedutaan. Menurut lu apa juga yang perlu mereka ketahui ya, antisipasi dan pahami untuk bisa berinteraksi dan menempatkan diri dengan para diplomat dan local staff, karena
pola relasi ini akan terus terjadi selama Republik Indonesia belum keluar dari PBB. Betul. Atau Indonesia nggak bubar. Betul. Atau Indonesia masih diakui dunia gitu ya. What do you think? Karena gini, dan gue juga mau tanya lu, perilaku penempatan diri yang kurang pas seperti apa yang sebenarnya bisa melukai gitu ya, atau tidak pas dengan perasaan para diplomat dan local staff yang ada di sini? Mungkin ada dua ya yang saya bisa refleksikan. Ya, dan ini sebenarnya adalah basic rules dalam berinteraksi dengan orang. Yang pertama adalah empati. Kita itu harus punya empati yang tinggi lah. Kalau nggak bisa tinggi ya cukup lah. Yeah. Gitu. Jadi kalau saya, dan ini kan terkait dengan upbringing ya, dengan bagaimana saya dibesarkan oleh orang tua saya gitu ya. Jadi saya itu adalah orang yang cukup peka mungkin Mas Dit untuk melihat kalau misalnya orang udah capek, ya kan? Atau kalau misalnya orang lagi ada masalah gitu kan, kelihatan biasanya mukanya udah bertekuk 7 gitu ya. Maksudnya kayak udah ruwet tuh, gak bisa menyembunyikan ini kan. Jadi kan kemudian dibutuhkan empati untuk kayak sekedar bertanya, ada apa? Lu baik-baik aja nggak? Are you okay? Gitu. Nah biasanya tuh kalau kayak gitu ya mereka merasa di reach out kan, kemudian keluarlah, dan dari situ kemudian ini ya sebagai diplomat ya kan kami mensupervise lah ya para local staff itu, kemudian kita yang kayak oh ya udah ini dulu deh misalnya kayak kasih yang lain dulu, coba siapa yang bisa handle misalnya. Jadi satu itu empati, yang kedua adalah apresiasi, dan ini it goes both ways ya. Jadi kalau tidak ada rasa apresiasi dari kita ke para local staff dan sebaliknya, itu kan respect itu tidak akan tercipta juga gitu. Jadi ya saya memanusiakan manusia aja sih, dan itu menurut saya itu basic rule aja. Ya basic rule ilmu kehidupan ya. Betul. Nah, betul. Bagi para tamu, delegasi-delegasi yang berinteraksi dengan local staff dan diplomat, menurut lu apa kebiasaan dari mereka yang sebenarnya sejatinya agak mengganggu? Ini buat ini aja. Waduh. Contoh pengalaman. Enggak nih, kita gak usah sebut nama, gak usah sebut apa. Menurut gue yang, Pak, kita tuh gak suka lo diginiin. Bu, tolong deh local staff sama diplomat jangan lu perlakukan seperti ini. Lu tempatkan gue di sini gitu. What do you think? Waduh. Saya takut ini sensitif, tapi anyway. Gak apa-apa, ngomong aja. Ya kadang-kadang kan walaupun kami ini bertugas untuk memfasilitasi ya, seperti yang Mas Didi tadi bilang gitu, dan pekerjaan-pekerjaan di dalamnya itu termasuk apapun ya lah ya. Tapi kan kita juga punya batasan ya. Jadi kayak mungkin ketika kita diminta tolong dengan baik, dengan kata-kata yang menunjukkan respect, buat kita kadang-kadang ya itu cukup gitu. Pekerjaan is pekerjaan, kerja berat ya kerja berat. Tapi kalau misalnya cara meminta tolongnya kadang-kadang kurang agak sedikit menyakiti hati ya, buat kita juga ini apaan sih gitu. Nah itu sih. Dan yang kedua adalah ya kita ini juga bukan robot ya, butuh waktu untuk istirahat gitu. Jadi kalau bisa ya intinya memanusiakan manusia. Lagi-lagi ya, both ways ya. Betul. Yang pengalaman lu atau pengalaman temen lu yang paling membekas ya, maksud gua agak negatif ya soal ini ya, gimana ini buat pelajaran juga para delegasi-delegasi supaya jangan seenaknya loh. Mungkin kalau delegasi yang biasa ya dalam international conference atau lembaga-lembaga internasional mungkin tahu etiknya. Tapi kan banyak juga Korea quote unquote yang melenting nih baru asik juga ke luar negeri, dia pengen gas aja semuanya. Nah itu kadang-kadang kan misalnya apa? Misalnya nih, lu kasih bahasa manusia aja. Teman-teman yang paling inilah, teman-teman driver lah misalnya ya, rekan-rekan yang biasanya bawa kendaraan di perwakilan gitu, di kedutaan, kan mereka juga butuh istirahat ya. Jadi kalau misalnya meetingnya besoknya pagi, janganlah sampai tengah malam masih kemana-mana gitu. Mereka kan rumahnya jauh, tidak tinggal mungkin di dalam kota, jadi butuh waktu beberapa lama untuk mobilisasi gitu. Jadi ya itu sih, kadang-kadang mereka harus kerja long hours, besoknya pagi-pagi harus udah standby lagi dari jam 6:30 misalnya. Berarti kan mereka dari rumah mungkin jam 5 atau jam berapa gitu.
Tuh, itu sih yang kadang-kadang. Tapi terus terang kalau dari saya sendiri tidak ada yang terlalu signifikan sampai mengganggu. Tapi itu pun juga mungkin karena yaitu cara saya memberitahu batasan-batasan. Maksudnya kan dari awal kita udah dengan cara tentu saja Pak misalnya atau Bu boleh nggak kalau misalnya ini kami cuman bisa sampai segini karena kami harus kembali terus besok harus mendampingi ini. Kalau boleh kami izin misalnya pamit jam berapa gitu. Ya unless kalau memang ada lemburan harus ngetik sampai drafting atau apa itu lain cerita ya. Iya. Oke, jadi ini sebenarnya ini hubungan relasi manusia yang betul. Actually dimanapun sama betul, aja. Dan basic gitu. Basic, itu aja. Kan nggak, kita saling hargain aja gitu. Ya nggak ada rumus-rumus yang terlalu spesifik. Tidak. Dimanapun ya lu manusia itu sama aja. Betul. Paling suka dipuji, paling suka diapresiasi, dan paling suka dihargai. Iya. Dan Tidak ada empatinya. Iya. Nggak suka dieksploitasi. Kasian loh. Iya. Saya aja kalau kurang tidur kan besoknya nggak segar misalnya. Benar. Kalau nggak segar kan mood berantakan. Bisa jadi emosi bisa lebih tinggi gitu. Gue masih mau bicara soal ini ya, pengalaman lu sebagai diplomat ya. Gini Mbak, sebelum kita masuk pengalaman lu sebagai penerjemah presiden. Jangan susah-susah dong. Enggak. Jadi gue jadi tertarik gini. Gini, challenge dalam memfollow up hasil pertemuan, kesepakatan, perjanjian atau apapun yang telah dilakukan oleh delegasi dari Indonesia. Iya. Lu ada perspektif nggak soal ini? Karena kan sebenarnya yang langsung dan hari-hari berhubungan sama mereka adalah lu perwakilan yang ada di luar negeri gitu. Betul. Challenge-nya apa? Kalau dari segi teknis, saya mungkin tidak bisa menyentuh karena itu biasanya langsung antar kementerian teknis ya gitu ya. Tapi misalnya contohnya kunjungan presiden. Itu aja. Kan kalau kunjungan presiden itu ribet ya gitu. Melibatkan semua gitu. Misalnya ada MOU yang mau ditanda tangan. Kemudian jadwalnya dihitung per menit. Lu gitu berarti kan. melayani dua presiden ya berarti ya? Pak SBY dan Pak Jokowi ya? Iya di Kemlu betul. Ya, tapi Kemlu saya dong. pas di luar negerinya itu ya Pak Jokowi. Oh iya nggak maksudnya sebagai diplomat ya? Ini kita belum bicara sebagai interpreter nih. Iya belum. Jadi misalnya kalau kunjungan presiden gitu. Nah kepada negara tempat yang akan dikunjungi itu kan kita juga perlu koordinasi ya. Secara terus menerus follow up. Jadi maksudnya kayak MOU-nya isinya apa, ininya apa gitu. Nah itu yang kemudian biasanya menjadi tugas dari kita kalau pas di luar negeri ya. Saya ngomongnya itu aja karena itu yang paling konkret dan paling dekat gitu. Nah kadang-kadang kan gak semua orang kayak kita. Ya kan maksudnya gak semua orang yang gampang untuk di follow up gitu loh maksudnya. Walaupun telat tapi balas WhatsApp gitu atau apa. Ada orang yang misalnya kayak mereka lebih suka dibalasnya atau follow up-nya pakai email. Iya. Ada yang maksudnya kayak mereka lebih suka di telepon, ada yang suka di WhatsApp. Nah kita harus mapping tuh karakternya kayak gimana. Kebetulan saya postingnya di Singapura. Singapura itu kan ini rahasia umum bahwa mereka lebih kaku lah ya dibandingkan orang Indonesia. Gak bisa tuh kita ngobrol-ngobrol baru kenal terus tiba-tiba hai ketawa-ketawa gak bisa. Oh gitu. Most of the time. Iya. Jadi, dan lu harus pelajari itu ya. Betul. Setiap negara Iya beda-beda. benar tiap negara beda-beda. Jadi ketika misalnya mau kunjungan beberapa waktu sebelum kunjungan itu kita harus membangun hubungan dulu nih. Supaya make sure kalau di follow up gampang. Ya jadi apa yang biasanya kita lakukan ya kalau buat saya kan biasanya sama yang ngurusin jadwal gitu. Ya ngajakin ngopi lah. Ngopi-ngopi dulu lah kita. Kenal-kenalan dulu lah biar dia tahu oh si Ica ini orangnya ternyata bocor gitu kan maksudnya kayak rame gitu. Nah dari hubungan yang dibangun secara informal itu kemudian ada kenyamanan. Ya kan jadi kayak oh dia udah kenal nih ya kan Ica ini kayak gini, bosnya Ica kayak gini, temennya Ica di KBRI kayak gini. Nah setelah dari situ biasanya komunikasi akan lebih cair. Oke. Kalau yang selama ini hanya cuman boleh dibalas lewat email, tiba-tiba udah langsung WhatsApp-WhatsAppan. Di WhatsApp pun responsnya. Jadi perlu ada ini ya, effort lebih ya. Betul. Untuk bisa dapat respon yang juga lebih baik ya. Betul. Karena gue baca bukunya Ambasador Salim Said waktu itu dia duta besar di Ceko, di Praha. Dia cerita Praha itu kan Ceko itu salah satu negara di Eropa
Eropa second Yes. ini ya, yang kedua lah ya, second tier lah ya, yang memproduksi senjata. Yes. Ya, industri militernya bagus sekali. Yeah. Dan hampir setiap bulan dia katakan dia harus melayani dan menemani delegasi-delegasi Indonesia untuk meninjau pabrik-pabrik senjata di sana, pesawat atau whatever lah. Kan kedutaan yang bikin appointment, kedutaan yang bikin ini follow up, dan setiap acara diplomatik karena delegasi-delegasi itu udah datang mau beli ini, udah lihat demonya, bulan depannya datang lagi lihat demo lagi, ini lagi melakukan hal yang sama terus menerus. Di setiap acara, tapi tidak pernah ada follow up dari delegasi Indonesia, ngerti gak? Iya. Kan yang dicari Ambasador Salim Said. Katanya dalam setiap acara diplomatik, gue selalu ditanya sama menhannya, sampai gue katanya males gue datang ke acara karena gue ditanya mana lu, follow up mana, udah mereka udah sur. Akhirnya Ambasador Salim Said memberanikan diri karena beliau punya hubungan dekat dengan Pak Yusuf Kalla, lapor ke wakil presiden dan akhirnya menulis surat ke presiden. Tolong larang delegasi kalau nggak serius amat, lu larang delegasi lu untuk ke ini cuman buat demo-demo apa, kan mereka kan juga effort kayak gitu. Benar. Lu yang akhirnya kedutaan yang paling repot untuk cuci piring. Iya, betul. Ada nggak pengalaman serupa ya dari teman-teman diplomat yang harus cuci piring gitu ya? Saya rasa mungkin kalau di gini, karena saya juga ditempatkan di Singapura, sama-sama negara Asia Tenggara, orang Singapura juga sepertinya sudah mengenal bagaimana culture-nya orang Indonesia dengan birokrasi yang rumit, kadang-kadang tidak ada follow up itu karena memang arahan dari atasan. Dan ini kan ini nanti nyambung ke kerjaan saya yang sekarang nih. Karena buat companies atau buat orang asing yang datang ke Indonesia itu tuh sangat susah memahami apa arti iyanya orang Indonesia dan apa arti nggak pernah bilang tidak loh. Ya kan? Mungkin tunggu gitu. Bisa kami pertimbangkan. Iya kan gitu. Nanti kita lihat dulu kan gitu. Jadi insya Allah gitu. Padahal insya Allah tuh kalau kata Ustadz gue itu adalah kepastian. Bener. Tapi buat orang Indonesia insya Allah, Pak. Iya insya Allah. Mengkampret. Nanti dah. Kampret emang orang-orang Indonesia. Nah itu jadi kalau Singapura itu kayaknya mereka sudah punya pemahaman mengenai Indonesia itu sudah cukup inilah. Selain Singapura deh, maksud gue yang relatif kayak cerita Ambasador Salim Said itu. Maksud gue makanya saya bilang kalau teman-teman saya di sana misalnya kayak ada juga yang kejadiannya misalnya di negara Arab yang ribet adalah mereka untuk minta follow up ke negara Arabnya kan. Karena itu beda lagi ya. Itu beda. Itu beda. Yang gak jelas malah ya. Yang balul. Yang sana. Yang sono gitu. Jadi pasti dinamikanya itu beda-beda lah. Tapi kebetulan saya udah tahu sama tahu TSC lah ini kita. Jadi Singapura ya. Bener. Jadi kayak misalnya kalau tiba-tiba ada yang datang, how come Nah ya kan biasa orang bilang, there is no follow up begini. Ya you know lah gitu. Kalau saya udah bilang you know lah udah. Don't take it seriously lah gitu kan ya. Don't take it. Udah tahu you know lah ya udah gitu. Udah berhenti di situ. Tapi saya rasa nih Mas Didit nanti kalau ngobrol siapa tahu ada yang ini ngobrol sama diplomat kita pasti pengalamannya beragam. Either mereka yang di follow up atau mereka yang follow up tapi di ghosting ya. Atau kayak cerita ghosting. Bener, di ghosting. Atau kayak ceritanya Ambasador Salim Bener. sampai dia akhirnya nggak mau datang ke resepsi diplomatik. Bener. Karena takut ditanya. Karena ribet ditanyain. Katanya, gua harus jawab apa lagi? Betul. Iya kan? Betul. Itu kan realita. Benar. Jangan nih brengseknya orang-orang delegasi kita yang mau ke sana kan cuman pengen yang penting ke luar negeri, yang penting kan belum tentu juga semua jujur. Punya ya elemen-elemen itu kan ada. Iya, namanya juga orang kita tahu lah. Kalau kata Pak Prabowo, aku udah lama jadi orang Indonesia. Benar. Jadi kalau saya itu selalu kalau how come terus saya pasti cuma bilang ya you know lah. Ya udah kalau itu udah tahu sahabat. Kalau udah you know lah ya udah. TST. Lo jangan nyusahin orang-orang kayak dia ya, kasihan itu. Mau keluar negeri udah gampang, nanti kita bikin acara aja di sana. Sok-sok tinjau-tinjau ini suruh demo-demo paling itu kan. Emang kau pikir orang diplomat sana nggak di follow up ya kan? Iya kan? Iya. Kadang-kadang kan mereka nganggapnya serius. Benar. Soalnya kasihan teman-teman ya. Dan orang Indonesia kan jago bikin sur. Bener.
Udah sur kawan. Iya, kasihan teman-teman saya yang masih Iya kan? Bener dong, pertanyaan gue bener kan? Bener, valid. Udahlah, jangan nyusahin lah. Tapi menarik ini sebelum ini sesi pertama lah ya. Ini kita masuk. Sebelum masuk ke sesi berikutnya. Tapi kenapa? Apa yang bikin lo akhirnya menyudahi karir gemilang di diplomasi ini? Lu milih resign dan sekarang jadi consulting tuh apa sih? Kayaknya ini cita-cita semua orang dan kayaknya Ica Supeno kayaknya nggak bersyukur sama capaiannya. Ya, jadi aduh. Alasan personal karena saya pengen hidup yang lebih tenang aja. Kebetulan saya single mom dan tidak ingin kehilangan momen-momen berharga dengan anak gitu ya. Jadi kebetulan waktu kemarin itu memang kan kerjanya double ya. Jadi sekalian jadi penerjemah, jadi ditempatkan juga gitu. Jadi dan saya selalu berpikir bahwa karir saya itu bisa secondary. Tapi milestone anak saya itu yang primer. Itu gak akan berhenti. Tapi karir saya itu bisa pause. Toh akhirnya. Dan nggak bisa ngulang ya momen itu ya. Betul. Saya tidak pengen menyesal karena saya tidak ada di momen-momen yang paling saya inginkan ada. Gitu. Jadi mungkin itu baseline-nya ya. Yeah. Kemudian saya mencari-carilah opsi yang lain. Nah, tapi saya juga percaya, gini Mas Dit, saya itu orang yang sangat percaya dengan garis tangan dan ini kayaknya saya juga udah selalu ngomong ke teman-teman ya yang nanya, kenapa sih keluar dari Kementerian Luar Negeri? Satu, saya sangat bersyukur karena Kemlu adalah institusi yang memberi saya banyak sekali kesempatan, exposure, bertemu dengan orang-orang penting yang Mas Dit sampaikan. Dan itu yang kemudian membentuk saya menjadi seperti saya sekarang gitu. Punya confidence, mungkin punya pemahaman yang lebih mengenai bagaimana pemerintahan itu berjalan gitu ya. Dengan semua kebijakan dan peraturan yang ada. Punya network yang mungkin tidak akan pernah dipunyai oleh orang-orang yang bekerja di corporate sector. Ketika mereka ada di sana gitu. Jadi saya pengalamannya ini lengkap. Dan saya punya, maksudnya semuanya buat saya sangat appreciate keberadaan saya di Kemlu dan saya selalu bilang ini gitu. Jadi Kemlu adalah tempat institusi saya belajar banyak sekali, saya diberikan kesempatan banyak sekali. Tapi saya merasa buat saya pengen mungkin satu, saya itu orangnya apa ya, tidak senang stagnan. Gimana ya, stagnannya kayak nggak suka comfort zone terlalu lama di comfort zone. Saya itu anti kemapanan sebenarnya kalau mau dipikir-pikir gitu. Iya, lu tuh gue punya word buat lu tuh establishment anti-establishment. Jadi lu orangnya establish tapi lu juga nggak terlalu suka establishment. Jadi lu butuh ada gitu-gitu ya. Iya. Jadi kayak kayak exposure saya dapat nih banyak banget. Kesempatan dapat. Posting di tempat yang paling sibuk di dunia juga gitu. Singapura, investor Indonesia nomor 1. Semua permasalahan ada di situ. Ambasadornya top. Menlunya happy sama lu. Presiden ibu negara sayang. Iya kan? Iya. Jadi saya kampret juga lo emang lu. Ya gak apa-apa. Saya paham kalau orang sebel, saya paham. Sebel wajar kan lu dikatain kampret. Saya wajar, paham kan? banget. Saya paham banget, makanya ketika orang sebel sama saya juga gak balik sebel. Karena saya tahu kenapa mereka saya tahu kenapa mereka sebel sama saya. Betul, tapi ya lu itu. kayak gak bersyukur deh, Cak. Gitu. Nah, kesannya seperti itu ya. Kesannya seperti itu, tapi saya sangat bangga. Saya sangat bangga pernah di Kemlu, pernah jadi penerjemah, pernah jadi semuanya lah. Pernah jadi Ica Supeno di Kemlu gitu. Iya. Dan sekarang ternyata itu semua modalitas yang sangat-sangat berguna ketika saya keluar mulai karir dari nol. Iya. Berdiri di atas kaki sendiri, tidak pakai embel-embel apa-apa, tidak punya privilege, tidak punya nama belakang. Tapi kekayaan lu adalah katalog di nomor handphone. Iya kan, wajah lu yang dikenal sama mereka, how to make relasi sama mereka, itu adalah kekayaan utamanya. Pengetahuan bahwa mereka tahu, gua tahu kopi yang paling enak di mana. Iya kan? Itu kan kekayaan tuh.
Mungkin nggak lapor LHKPN atau nggak lo laporin ke SPT. Coba itu kekayaan Betul. intangible. Betul. Jadi itulah kira-kira. Oke, sekarang gue mau masuk sesi yang Jadi nggak menjawab nih pertanyaan, tapi ya kayak gitu ya lah udah, pokoknya. iya. Oke lah, kita ngerti lah. Tapi gue harus tanya kan, gue Iya, kan harus ngampret-ngampretin Iya. lu dikit.